semuanya, saya Rifki dan pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya akan mengamati contoh adanya budaya dan kebudayaan di kampus Universitas Negeri Jakarta, dan kami akan mengamati adanya perbedaan budaya dan perbedaan kebudayaan di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan mengenai perbedaan gender dalam lingkup program studi hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Gender sendiri adalah budaya yang dimana terdapat ada gender laki-laki dan terdapat gender perempuan. Di gender ini masing-masing antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik dalam sifatnya ataupun dalam hal gaya berpakaian ataupun kebiasaan-kebiasaan yang senang untuk dilakukannya. Sehingga gender ini menjadikan budaya karena adanya perbedaan antara laki-laki dan gender perempuan. Oleh karenanya kami akan mengangkat mengenai perbedaan gender yang ada dalam lingkup prodi hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Harapannya dengan pengamatan ini semakin membuat prodi hubungan masyarakat dan komunikasi digital menjadi mengerti bahwa adanya perbedaan itu apakah dapat berpengaruh dalam proses perkuliahan ataupun memang sekarang ini kesetaraan gender itu sudah dapat direalisasikan dengan baik sedemikian rupa. Kalau menurut saya sih nggak berpengaruh ya, soalnya yang dimana kalau di kelas itu perbedaan gender itu apa ya, istilahnya nggak mempengaruhi teman-teman cara belajar, karena di kelasnya juga pasti kan keaktifan yang pertama ya, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga kejujuran. Jadi nggak ada pengaruh-pengaruhnya gender sama cara belajar. Nggak ada perbedaan sih, karena kita datang ke kampus, ke kelas, ya belajar aja, nggak ada perbedaan sama lain. Gue pribadi sih, untuk pembelajaran di kelas itu biasanya matkul berjalan normal sih, nggak ada sedikit pun perbedaan gender di antara semua orang yang ada di kelas. Jadi ya memang semua orang juga pada saat ini juga udah melek dengan kesetaraan gender, jadi untuk saat ini aman sih, nggak ada perbedaan gender di kelas. Oke, kalau menurut gue perbedaan gender tuh nggak mempengaruhi gue sama sekali sih, karena kebetulan juga gue punya temen-temen yang dari cewek cowok gitu loh, nggak cuma mainnya sama cewek doang gitu. Jadi menurut gue nggak ada pengaruh sih, jadi gue tetap bisa berinteraksi sama gender manapun. Kalau pengalaman gue ya, sejauh ini sih gue belum ada nggak terlalu berpengaruh ya kalau masalah perbedaan gender, karena ya gue selama belajar di humas dan komdik tuh kayak ya udah berteman tuh cowok cewek tuh sama aja gitu, kayak nyatu. Jadi gue nggak terlalu berpengaruh lah perbedaan gender tuh bagi gue. Menurut aku pribadi, kalau berbicara soal gender itu nggak ada ngaruhnya ya sama cara belajar. Cuman kalau misalkan cara berinteraksi itu ada. Tapi balik lagi tadi ke cara belajar itu tergantung individunya ya. Tapi pada dasarnya kan kita humas dan komunikasi digital. Udah gitu kita kan D4, jadi banyak praktik. Nah itu tuh biasanya untuk cara belajar kita biasanya berkelompok. Jadi untuk gender tidak ada berpengaruhnya. Tapi kalau untuk berinteraksi yang aku perhatiin gitu ya, kalau misalkan untuk laki-laki itu biasanya mereka lebih santai berinteraksi satu sama lain, mungkin karena sifat bawaannya masing-masing. Cuman kalau ditanya pengaruhnya ya nggak ada sangkut pautnya sama gender, itu balik lagi ke individunya masing-masing. Lagi sih ke kita sendiri, kita tuh menyikapinya itu kayak gimana kalau sama teman-teman perempuan. Yang pasti sih lebih seru sesama laki-laki ya, karena kan pasti kan beda tuh antara ego perempuan dan ego laki-laki. Jadi kalau saya sih lebih ke condong sama anak cowoknya. Sama sekali bukan masalah sih, mungkin kalau zamannya mayoritas banyak laki-laki, kalau laki-laki yang bahkan
nggak hanya laki-laki sih yang bisa mengganggu, bahkan sama wanita juga bisa. Kalau misalkan sikap dia tidak enak atau nyebelin, jadi masalah sama sekali. Kalau seandainya mayoritas yang ada di kelas itu perempuan, nggak akan bikin kenyamanan kita berkurang sih di kelas, karena pada dasarnya kan kita gunain skala prioritas kita sebagai mahasiswa yang datang ke kelas ya untuk belajar, dan nggak ada hal-hal lain yang lebih utama dari belajar di kelas. Ya seandainya juga mayoritas perempuan juga nggak bakal mengganggu juga kita sebagai mahasiswa belajar di kelas. Itu sih paling. Tetap terlibat sih, nggak, kan tadi kayak yang tadi gue bilang nggak ada pengaruh apa-apa, jadi aman-aman aja selama ini itu terlibat. Kalau gue sendiri sih gue nyaman-nyaman aja gitu kan, karena ya sejauh ini di humas tuh kayak walaupun mayoritas cewek-cewek ya, tapi tuh mereka tuh asik-asik gitu, kayak mereka tuh nggak mandang gender. Jadi selama pembelajaran tuh ya udah kita berbaur aja satu sama lain gitu sih. Kalau aku pribadi sih aku nyaman-nyaman aja ya, karena aku nggak pernah memandang dari segi gender ataupun jenis kelamin. Cuman ada kalanya di saat-saat tertentu itu ada rasa gimana gitu, karena kurang relate gitu lah antara pembicaraan ya perempuan dan laki-laki. Contohnya kalau misalkan perempuan kan biasanya kalau lagi kumpul atau lagi bareng-bareng kita bisa ngomongin soal makeup gitu, yang terkadang laki-laki tuh nggak mengerti, tapi itu di waktu-waktu tertentu aja. Nah, ini paling kelihatan banget nih. Kalau di kelas saya ngelihatnya cara belajar wanita sama pria tuh beda ya. Kalau pria tuh lebih condong ke dia tuh banyak bercandanya, tapi kalau misalkan dites nilainya bagus. Sedangkan cewek dia tuh kayak, kalau saya lihat tuh dia sebelum ujian tuh belajar. Tapi ya sama sih hasilnya bagus juga. Cuma saya agak bingung tuh kalau cowok gitu. Cowok banyak bercandanya tapi selalu bagus gitu. Laki-laki dan perempuan itu yang cakup sendiri atau kalau wanita itu biasanya itu lebih terstruktur, dia lebih mempersiapkan itu dari masuk belajar atau diskusi atau bahkan bisa kita ngomong sama teman-teman juga yang mungkin yang pintar begitu. Tapi kalau laki-laki itu bisa kayak aja dalam belajar, tapi kadang laki-laki itu lebih cepat nangkap. Makanya ketika ujian atau kadang belajar dia nggak masalah, karena mungkin ketika lagi kelas dia sudah memahaminya. Kalau untuk perbedaan gaya belajar antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan di humas, yang paling mencolok sih paling ketika ada pembelajaran di kelas, mahasiswi itu biasanya selalu mencatat hal-hal yang dijelaskan oleh dosen gitu. Sedangkan sebaliknya dengan kebanyakan mahasiswa yang belajar di kelas tuh ya hanya sekedar mendengarkan tanpa perlu mencatat banyak, dan apa yang dijelaskan oleh dosen itu langsung diolah kembali langsung dengan pikiran mereka gitu. Jadi itu sih yang paling mencolok dari gaya belajar laki-laki dan perempuan di humas. Kalau dari pengalaman gue ya, kan gue pernah sekelompok sama yang ada ceweknya dan cowoknya. Nah, cara kerja cewek sama cowok tuh menurut gue beda. Jadi kalau cowok tuh kalau misalnya tugas tuh kayak masih suka nunda gitu loh. Tapi kalau cewek kan langsung kayak sat gitu. Ini pengalaman gue ya. Terus cowok tuh kalau kerja tuh cenderung kayak harus diinget-ingetin dulu gitu loh. Kalau cewek tuh kayak langsung cepet geraknya. Gitu aja sih perbedaan cara kerjanya. Kalau menurut gue ya jelas ada dong, karena yang gue lihat nih kalau perempuan tuh lebih apa ya, cara belajar tuh lebih terstruktur gitu. Mereka tuh kayak biasanya tuh lebih nyiapin apa yang harus dilakuin, kayak nentuin jadwal apa yang harus kerjain. Tapi kalau cowok kata gue sih apa ya, itu kayak ngalir aja gitu, ngikutin seiring berjalannya waktu aja. Bahkan banyak cowok yang kayak kerjainnya itu mepet deadline gitu. Kalau cewek tuh mungkin lebih lebih on time lah, maksudnya ya mereka lebih terstruktur dalam ngerjain sesuatu. Kalau cowok tuh ya dia sukanya deadline gitu sih, kadang lewat deadline. Itulah cowok. Tadi balik lagi di prodi humas itu kan kita sarjana terapan, jadi kita sering buat
sering kerja kelompok bareng, sering bareng-bareng buat ngerjain tugas. Jadi aku juga pribadi pernah sekelompok dengan laki-laki sama perempuan. Perbedaan yang paling ketara itu mungkin kalau untuk perempuan dia lebih terplanning dan lebih dominan untuk memulai, sedangkan kalau laki-laki itu santai, spontan gitu, ngalir gitu aja gitu. Tapi kalau perempuan semuanya sampai di planning. Kalau menurut saya gimana caranya mungkin dosen bisa membagi kelompok mahasiswanya sendiri gitu. Jadi jam dulu mahasiswa pria dengan pria, perempuan dengan perempuan gitu. Jadi dosen membebaskan mahasiswa untuk memilih kelompoknya sendiri, dan dosen juga tidak memilah-milah siapa yang paling rajin di kelas, siapa yang paling aktif di kelas, tapi dengan cara semuanya aktif di kelas gitu. Dengan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan dan menanyakan gimana pendapat semua mahasiswa, bukan kayak gimana pendapat anak cowok atau pendapat anak perempuan gitu. Kayak mulai pembelajaran biasanya kan kali fokus satu belajar itu ada juga peringkat yang nggak bisa dari situ, padahal itu juga bisa mungkin saya sih sebaiknya dosen Kalau menurut saya, agar dosen dapat mengatasi kesetaraan gender di kelas, cara yang paling efektif adalah dengan dosennya itu harus melek dulu dengan kesetaraan gender gitu. Jangan pernah ada yang membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki di kelas, apalagi berkaitan dengan keaktifan mahasiswanya di kelas. Itu sih. Sebagai dosen menurut gue ya nggak membeda-bedakan gitu loh, nggak dia hanya ke kubu yang cewek aja atau kubu yang cowok aja kayak gitu. Jadi dosen tuh kayak harus ngerangkul semuanya untuk ikut untuk mahasiswanya tuh agar ikut terlibat dalam perkuliahan tersebut. Jadi nggak ada yang ngerasa kayak perbedaan banget gitu loh, beda-bedain. Menurut gue ya dengan ngerangkul semuanya aja sih. Kalau menurut gue ya, mungkin Bapak Ibu dosen tuh kalau misalkan lagi sesi tanya jawab di kelas, mungkin lebih adil kayak ngasih pertanyaan itu kuotanya tuh sama rata gitu antara cowok dengan cewek. Misalkan kayak buka 4 pertanyaan, berarti 2 cowok 2 cewek. Itu kan jadi lebih lebih setara. Jadi kagak nggak ada dominasi antara cowok atau cewek. Udah gitu kalau misalkan kerja kelompok misalnya, jadi kayak nggak ada tuh kelompok yang isi cowok semua, cewek semua. Itu kan jelas banget dong kayak perbedaannya, kayak benar-benar nggak mau nyatuin cowok sama cewek. Menurut gue sih itu. Jadi kayak gimana dosen tuh bikin cowok sama cewek tuh lebih berbaur sih di kelas. Sebenarnya pembahasan ini cukup krusial gitu ya, karena ini membahas gender. Tetapi menurut saya pribadi, dosen-dosen di hubungan masyarakat dan komunikasi digital saat ini tuh udah cukup baik dalam mengelola adanya perbedaan gender di kelas dengan melibatkan seluruh mahasiswa yang kapan itu dia untuk presentasi, kapan dia untuk menanggapi. Itu udah ada beberapa dosen yang melakukan cara belajar mengajar seperti itu. Selama saya berprestasi di pasti nggak ada ya yang namanya di kelas tuh kayak rata aja gitu, mau cewek mau cowok apapun itu. Yang namanya prestasi dari orangnya sendiri gitu. Gimana cara orang itu mendapat prestasi tersebut, gimana cara orang itu belajar mendapat prestasi tersebut. Jadi kalau Prodi Humas selalu mendukung, apapun gendernya pasti selalu mendukung untuk prestasi mahasiswa Prodi Humas. Saya tidak ada, karena untuk mencapai prestasi ada dari diri sendiri, tergantung dari wanita atau laki-laki. Kalau untuk pengaruh kesetaraan gender dalam raihan prestasi di Humas, kalau kita lihat secara realistis, di Humas itu kan kebanyakan mahasiswanya itu perempuan. Jadi ya mungkin dari mayoritas perempuan itu yang kebanyakan mereka berpartisipasi dalam lomba tersebut, dan mungkin dari situ mereka juga banyak juga berkontribusi terhadap
perairan prestasi yang ada di Humas. Jadi ya karena memang mereka itu mayoritas, karena mayoritas itu perempuan, jadi prestasi yang banyak ditorengin oleh Humas itu ya dari perempuan. Kalau kalau secara realistis itu sih paling. Oke, kalau tadi kan gue bicara tentang cara kerjanya yang berbeda ya, tapi menurut gue buat capaian akademik itu gak ada perbedaan sih. Cewek cowok pasti bisa gitu loh, bisa mencapai yang level tertingginya, kayak pinter banget nih gitu. Itu gak ada yang beda-beda sih. Jadi sepengalaman gue juga, gue nggak pernah kayak nemuin pasti yang pinter cewek doang nih ya, atau yang pinter cowok doang, nggak. Jadi semuanya rata kalau buat capaian. Kalau menurut gue ya, sejauh ini sih pengaruh pasti ada, cuman nggak apa ya, bukan berarti cowok itu tuh di bawah cewek atau cewek di bawah cowok. Karena menurut pengalaman gue ya, kemarin tuh di Humas IP tertingginya itu sama gitu, cowok cewek. Mereka tuh apa namanya, IP-nya sama-sama 3,9. Jadi 2 orang cowok cewek, itu kan berarti emang setara kan, jadi nggak pengaruh lah, maksudnya kayak kan bukan berarti cowok itu di bawah cewek atau cewek di bawah cowok, itu sih menurut gue. Kalau pengaruh terhadap prestasi tuh nggak ada ya, karena menurut saya itu balik lagi ke individunya masing-masing, mau itu dia perempuan atau laki-laki. Karena pada kenyataannya di Prodi Humas dan Komdik ini juga ya ada juga yang berprestasi dari perempuan, ada juga yang berprestasinya laki-laki sesuai bidangnya masing-masing. Jadi nggak ada pengaruh dari gender ataupun jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh perbedaan gender dalam kebudayaan program studi hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Lalu, apa itu kebudayaan? Menurut Tyler, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Covert culture adalah bagian kebudayaan yang sulit diganti dengan kebudayaan asing atau lambat mengalami perubahan, seperti sistem nilai-nilai budaya, keyakinan, dan adat. Overt culture adalah budaya yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing, misalnya alat-alat dan benda-benda yang berguna. Identifikasi budaya. Budaya yang tersembunyi atau yang biasa disebut covert culture terdapat pada laki-laki dan perempuan. Seperti pada gender laki-laki cenderung lebih santai dalam belajar atau mengerjakan tugas, dan pada gender perempuan cenderung lebih terarah atau sistematis dalam proses perkuliahan. Selanjutnya, identifikasi tema. Dari hasil wawancara kami, tidak terdapat tema sematif dikarenakan masing-masing narasumber telah sadar akan adanya perbedaan gender. Sedangkan untuk tema integratif tampak terlihat di mana antara gender perempuan dan laki-laki dapat berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan perkuliahan dan tidak ada faktor yang memecah belah dalam proses perkuliahan antara kedua gender tersebut. Kesimpulannya, adanya gender perempuan dan gender laki-laki tidak menjadikan program studi hubungan masyarakat dan komunikasi digital mengalami ketimpangan prestasi belajar di antara keduanya. Gender laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam mencapai unggul prestasi belajarnya masing-masing. Yang membedakan di antara kedua gender tersebut hanyalah cara belajar, di mana perempuan cenderung menggunakan metode belajar yang sistematis dan terarah, sedangkan laki-laki cenderung santai dan tidak membawa pusing penugasan yang diberikan kepadanya.